Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian semua yang sudah komen, like, share dan juga subscribe di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk semuanya. Di kesempatan kali ini di bulan puasa, semoga kita dan kalian selalu dapat rahmat dan karunia hal-hal yang baik, selalu dikuatkan dalam beribadah, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, nikmat sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya menceritakan kisah pengalaman yang datangnya dari Mas Wawan. Ini cerita beliau tentang tempat pesugihan, tapi tempat ini bukan satu tempat yang biasa dikenal seperti di gua atau di bukit, tapi ini seperti halnya yang diceritakan Mas Wawan itu satu tempat di area pemakaman umum, tapi ada yang dikeramatkan, yaitu pohon beringin yang konon ceritanya menurut Mas Wawan itu bisa mengabulkan permintaan. Dari pengalamannya Mas Wawan ini, salah satu kesaksiannya tentang tetangganya dan juga temannya sendiri, sebut saja namanya Mas Pandu. Menurut ceritanya Mas Wawan, Pandu yang saat itu dalam keadaan yang mungkin dibilang sangat kesusahan, kesehariannya sebagai jualan keliling di sekolah-sekolah dasar, dengan hutang yang diambil dari bank dan juga beberapa temannya yang digunakan untuk membuat gerobak dan juga untuk modal dia dagangan di sekolah-sekolah dasar. Di setiap kampung dia keliling. Setelah selesainya sekolah, Mas Pandu ini mengkelilingkan dagangannya dari satu kampung ke kampung yang lainnya. Nah, awal ceritanya, Wawan diajak sama Pandu ke salah satu tempat, yaitu di belakang makam yang terdapat sebuah pohon beringin. Nah, disitulah Mas Pandu ini melakukan ritual yang saat itu Wawan disuruh untuk menunggu dari kejauhan, karena yang diceritakan Pandu ke Wawan, kalau di bawah pohon beringin tersebut dengan membawa syarat-syarat yang sudah didapatkan lewat informasi dari orang-orang yang dia yakini itu bisa membuat keinginannya itu terwujud lewat ritual yang dilakukan Pandu malam itu, Wawan disuruh untuk menunggu di satu tempat, tepatnya itu di depan makam. Nah, kejadian selanjutnya, Wawan itu tidak tahu apa yang dilakukan Pandu di bawah pohon beringin, sampai kurang lebihnya itu hampir subuh, Pandu itu baru keluar. Nah, setelah dia keluar, dia baru cerita tentang apa yang dialami oleh Pandu sewaktu dia itu ritual di bawah pohon beringin. Dengan cara membawa kemenyan, kembang setaman, kemenyan itu dibakar. Yang dia temui waktu itu sosok hitam yang berbadannya itu berbulu-bulu, seperti sosok genderuwo atau bisa dibilang itu buto. Awalnya yang dilihat Pandu itu bukan seluruh tubuhnya, tapi hanya sebagian pundak dan kepalanya. Itu di balik pohon beringin. Waktu Pandu ini melihat tatapan mata yang keluar di balik pohon beringin itu, Pandu ini sempat ketakutan, bulu kuduknya itu merinding semuanya, keringat bercucuran.
tapi karena keinginan dan hasrat yang harus dilakukannya demi memenuhi kebutuhan hutang piutangnya yang waktu itu harus dipertanggungjawabkan oleh Pandu. Ketakutannya itu mencoba diredam oleh Pandu. Sampai Pandu harus melewati beberapa pengalaman-pengalaman mistik, pengalaman-pengalaman horor dari sosok-sosok aneh yang ada di sekitar makam. Sosok pocong yang berdiri dari kejauhan. Sosok anak yang berlari-lari selayaknya seperti bermain-main. Ini dilihat oleh Pandu. Sedangkan malam itu hanya Pandu sendiri yang ada di belakang makam, di bawah pohon beringin. Suasana tersebut itu sangat mencekam. Setelah beberapa penampakan itu datang dari kejauhan yang tidak mendekat, ternyata ada sosok yang keluar di balik pohon beringin. Seperti yang tadi saya ceritakan, ada mata merah menyala dengan sosok wajah yang berbulu, dengan pundak lengannya berbulu, semakin mewujudkan dirinya dengan postur tubuh yang sangat besar. Pandu merasa sangat ketakutan, tapi keinginan tadi, Pandu mengutarakan keinginannya agar yang dilakukannya setiap hari dengan jualannya bisa mendapatkan kekayaan, bisa memperoleh keberuntungan, agar hutang-hutangnya selesai. Setelah ditemui sosok tersebut, sosok yang berbulu, yang saya sebut di sini genderuwo, sosok itu tidak menjawab iya ataupun tidak mengisyaratkan dalam bentuk apapun. Tapi sosok itu seketika itu menghilang. Nah, Pandu yang ada di bawah pohon beringin, sampai dia itu bingung harus bilang apa lagi, sementara sosok itu hilang, diikuti dengan penampakan-penampakan yang lain. Tidak berselang lama, Pandu keluar dari makam karena mendengar suara pengajian atau suara kirok yang didengar tidak jauh dari perkampungan tersebut. Pandu keluar. Nah, setelah keluar menemui Awang. Ini yang diceritakan Pandu ke Wawan. Nah, di esok harinya, Wawan yang bersama Pandu, yang rumahnya letaknya itu berdekatan, Pandu seperti biasanya mempersiapkan dagangannya untuk bersiap berjualan di sekolah dasar ataupun keliling setelah sekolah dasar itu selesai. Nah, yang dialami Pandu, singkat ceritanya, saat dia ada di sekolahan, entah dari mana datangnya orang-orang yang membeli dagangannya Pandu, itu hanya setengah hari. Yang biasanya dijual sampai malam hari, kira-kira jam 1 siang, itu dagangannya sudah selesai, sudah habis. Nah, karena sudah habis, Pandu merasakan keuntungannya itu ya memang lebih besar dari biasanya. Karena keuntungan itu dia dapat, jam 1 siang sudah habis semuanya, Pandu langsung bergegas belanja ke pasar untuk kebutuhan dagangan yang akan dia jualkan. Tapi Pandu waktu itu sepulang dari pasar kira-kira jam 3 sore, Pandu berkeinginan untuk keliling seperti biasanya. Jadi hari pertama, Pandu itu menyiapkan dagangannya itu sampai 2 kali. Dan yang didapat pun luar biasa. Semua dagangannya itu benar-benar habis. 1 hari 2 kali, yang biasanya kadang masih sisa, yang untuk angsuran dan kebutuhannya itu ya kadang masih terbelit-belit, bahkan harus pinjam ke Wawan. Ini yang diceritakan Pandu ke Wawan. Nah, di hari keduanya, Pandu hendak berangkat seperti biasanya, datang ke Wawan menceritakan pengalaman tadi tentang apa yang dia dapat di hari kemarin. Nah, Pandu yang menceritakan ke Wawan menasehati ke Pandu agar Pandu harus lebih banyak lagi untuk menyiapkan dagangannya, karena dirasa hari pertama
habis itu jam 1 siang, belanjanya diperbanyak lagi, kata Wawan ke Pandu. Nah, dari saran Wawan tadi, Pandu hanya belanja itu lebih banyak lagi pagi harinya setelah sholat subuh, yang biasanya dia belanja seadanya, ya setakeran biasanya, tapi diperbanyak lagi karena keuntungan hari kemarin itu 2 kali lebih banyak dari biasanya. Belanja lebih banyak dan dibuatnya itu sebanyak mungkin, dibantu oleh Wawan. Jadi dagangannya Pandu, jajanan ringan yang dijual di SD atau sekolahan dasar, tidak dibawa semuanya karena tempat atau gerbangnya memang tidak muat untuk membawa semuanya. Nah, singkat ceritanya, setelah selesainya sekolah dasar, Pandu balik lagi ke rumah, bawa dagangan yang sudah siap di pagi hari, dikelilingkan di kampung, dan baru jam 5 sore semuanya sudah habis. Dan ini membuat pendapatannya Pandu waktu itu selama hampir 1 bulan, singkat ceritanya 1 bulan, dia mampu menutupi hutang-hutangnya dari modal temannya yaitu Wawan, terus dari orang tuanya, dari mertuanya, semuanya itu sampai dilunasi dalam tempo 1 bulan. Hanya bank yang menjadi jaminan lewat motor yang dia jaminkan ke bank itu memang belum selesai, masih ada kisarannya itu 2 tahun lebih, dan itu angsurannya masih sangat panjang. Nah, di bulan berikutnya Pandu itu belum merasakan dampak dari kesuksesannya tersebut. Dia belum merasakan dampak dari ritual yang dilakukan di bawah pohon beringin tadi dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setiap bulannya angsuran ke bank itu bisa diangsur, sampai singkat ceritanya setelah setengah tahun, hutang yang seharusnya sampai 2 tahun lebih itu ditutup dalam jangka waktu setengah tahun. Dan dalam waktu 1 tahun itu Pandu mampu membeli motor baru dan mampu menghidupi anak dan istrinya yang kehidupannya waktu itu ditinggal di kampung. Karena Pandu dan Wawan itu kehidupannya itu tidak di kampungnya sendiri, tapi di kampung orang lain, yang waktu itu karena keluar dari salah satu pabrik yang ditempati oleh Wawan dan Pandu itu, mereka berdua itu keluar dan mereka tinggal di salah satu kontrakan yang bersebelahan. Karena Pandu saat itu tinggal di dekatnya Wawan, itu dia posisinya itu ngontrak, bukan tinggal di kampung halamannya sendiri. Dia ngontrak di salah satu rumah milik keluarganya Wawan. Nah, ini yang didapat informasi dari Wawan, yaitu narasumber tentang kehidupannya Pandu. Nah, setelah 1 tahun Pandu itu mengalami kesuksesan, dia mampu beli motor baru. Tapi Wawan mendengar berita tentang keluarganya Pandu, yaitu orang tuanya sendiri mengabarkan lewat istrinya kalau orang tuanya Pandu itu meninggal dunia. Wawan mulai berpikiran apakah dampak ritual yang didapatkan dari pohon beringin tersebut itu mengarah tumbal. Wawan pikirannya ke situ, tapi yang dirasakan Pandu tidak mendapatkan firasat apapun atau bentuk mimpi, bentuk apa, tapi yang dialami oleh orang tuanya yang meninggal dunia, cerita dari istrinya. Orang tuanya itu ya meninggalnya secara mendadak, hanya dalam waktu 3 hari. Dia jatuh dari kamar mandi, sempat dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit, tapi tidak tertolong. Ini yang diceritakan istrinya. Meninggal orang tuanya Pandu ini, Wawan menasehati Pandu, apakah mungkin kematian atau meninggalnya orang tuamu Pandu itu ada kaitannya dengan kesuksesan kamu setelah kamu ritual di bawah pohon beringin tersebut. Jawaban Pandu ke Wawan,
Pandu tidak merasakan firasat apapun. Saya kurang tahuan. Saya tidak tahu apakah itu ada kaitannya atau tidak. Tapi saya merasakan memang kesuksesan ini ya saya dapatkan setelah saya ritual di bawah pohon beringin. Nah, singkat ceritanya, setelah obrolan tadi tentang orang tuanya yang meninggal, Pandu tetap melanjutkan ritual-ritualnya di bawah pohon beringin itu setiap 1 bulan sekali. Dan itu dilakukannya setiap Jumat Kliwon. Jadi selama 1 tahun, Wawan menemani Pandu ritual di bawah pohon beringin tersebut. Yang didapatkan informasi dari Pandu, kalau dia sudah tidak lagi mengalami ketakutan. Karena ya mungkin sudah masuk ke alam lain, alam-alamnya alam gaib. Jadi Pandu mungkin sudah terbiasa. Jadi Pandu sewaktu di bawah pohon beringin, dia menceritakan ke Wawan, kalau selama dia ritual, dia merasa nyaman, dia merasa tenang. Bahkan setelah ritual di esok harinya ya kesuksesannya akan terus menerus. Cuman yang diinginkan dari penunggu pohon beringin, dari informasi yang awal dia dapat, harus setiap bulan dia mendatangi pohon beringin dengan membawa syarat-syarat yang sudah disarankan oleh orang yang dikenal Pandu tersebut. Nah, ini yang dilakukan Pandu setelah 1 tahun. Singkat ceritanya, kesuksesannya semakin bertambah dan Pandu mampu mengajak orang-orang di sekitar tempat tinggalnya Wawan untuk berjualan seperti Pandu, tapi di beberapa sekolahan. Jadi Pandu itu sempat jadi bos jajanan ringan dengan gerobak-gerobak yang dimodali oleh Pandu. Pandu mengajak lewat Wawan orang-orang sekitar itu untuk bekerja sama Pandu. Dan ini membuat Pandu ya semakin dikenal di lingkungan tempat tinggalnya Wawan. Padahal Pandu ini orang perantauan. Karena Pandu tinggal di tempatnya Wawan itu sebagai pendatang. Nah, singkat ceritanya, setelah kematian orang tuanya, yaitu bapaknya, kesuksesannya Pandu itu diperlihatkan oleh Wawan dengan mengajak orang-orang sekitar tempat tinggalnya Wawan, dari orang-orang yang bekerja sebagai kulis rabutan, ada yang masih nganggur, diajak untuk bekerja seperti Pandu. Dengan tanpa modal, orang-orang sekitar itu ya tertarik untuk bekerja dengan Pandu. Awalnya Pandu mengajak itu 4 orang, itu sekaligus, dengan gerobak yang dibuat serupa dengan Pandu, dengan semua bawaannya. Tinggal mereka itu berangkat untuk ke setiap sekolah dan keliling. Dan kesuksesannya Pandu setelah 4 karyawannya, selama hampir 4 bulan awal semenjak ada 4 karyawannya, termasuk Pandu juga masih bekerja, kesuksesannya itu luar biasa. Hasilnya itu Pandu dari ceritanya Wawan itu bisa merenovasi rumah yang di kampung dan bisa mencukupi ibu kandungnya, bisa mencukupi kebutuhan anak istrinya yang tadinya hidup pas-pasan, mampu dibelikan motor, mampu dibuatkan rumah itu selama 4 bulan. Dan singkat ceritanya, setelah 2 tahun ini yang dialami Pandu, itu anak pertamanya Pandu mengalami musibah yang membuat anak pertamanya itu meninggal dunia. Rentetan meninggal dari bapak dan anak pertamanya dari keluarganya Pandu. Wawan mulai merasakan firasat-firasat buruk kalau penyebab keluarganya Pandu yang meninggal dari 2 orang, yaitu bapak dan anaknya, itu tidak lepas dari pohon beringin tempat Pandu itu ritual. Tapi Pandu ini masih ngeyel, masih tidak percaya kalau ritual yang dilakukan setiap bulannya di tiap malam Jumat Kliwon di bawah pohon beringin itu berdampak pada bapak dan anaknya.
Tapi setelah pengakuan dari istrinya dan ibu kandungnya Pandu sendiri, cerita ke Wawan, sebelum anak pertamanya meninggal, anaknya itu mengiku dan merasa ketakutan seperti didatangi sosok yang seperti dilihat Pandu saat pertama kali ritual. Jadi sosok hitam berbulu, sosok hitam besar dengan badan yang berbulu, dengan sorot mata yang berwarna merah. Ini pernah dilihat oleh anaknya Pandu yang pertama, dan itu membuat prasangka, dugaan kalau meninggal anak pertamanya Pandu itu disebabkan oleh ritualnya Pandu sendiri. Dan mulai saat itu Pandu mulai merasakan dampak dari kematian anak pertamanya. Usahanya semakin sukses tapi batinnya tersiksa. Karena yang didapatkan tujuan utamanya untuk menyenangkan, membahagiakan keluarganya. Tapi beberapa anggota keluarganya itu harus mengalami musibah-musibah yang membuat mereka itu meninggal, bapak dan anaknya sendiri. Selama 3 tahun, singkat ceritanya, kesuksesannya ini memang di luar batas. Pandu mampu mengajak orang-orang di sekitarnya Wawan sampai dikenal di tempat tinggalnya Wawan. Itu punya kisarannya itu 15 karyawan. Dan setelah 3 tahun itu beberapa karyawannya itu ya ada yang meninggal dunia. Ini yang diceritakan Wawan. Kesuksesannya Pandu selama bertahun-tahun itu tidak lepas dari karyawan-karyawannya yang meninggal dunia, yang menjadi tumbal ritual yang dilakukan Pandu. Dari beberapa karyawan, tetangganya Wawan sendiri yang meninggal dunia, sampai singkat ceritanya kurang lebih 7 tahun Pandu tinggal di tempat tinggalnya Wawan, di kampungnya Wawan. Orang-orang sekitar termasuk keluarga-keluarga korban yang pernah anak-anaknya bekerja dengan Pandu, karena merasa curiga dan aneh dengan kesuksesan yang dimiliki Pandu, penyebabnya dari pesugihan. Nah, ini yang membuat warga tempat tinggalnya Wawan itu dengan beramai-ramai mendatangi rumah yang dibangun oleh Pandu yang dikhususkan untuk karyawan-karyawannya. Pandu itu sempat diusir dari tempat tinggalnya Wawan. Nah, setelah diusir, Wawan mendengar kabar kalau Pandu masih melakukan ritual di bawah pohon beringin. Dia tidak mau menghentikan usahanya. Dia masih melanjutkan ritualnya walaupun dia sudah diusir dari tempat dia sukses, yaitu di kampungnya Wawan. Nah, beberapa warga yang melihat Pandu melakukan ritual, singkat ceritanya Pandu dipergoki datang di area pemakaman tempat tinggalnya Wawan. Beberapa warga melihat dan memergokinya. Pandu langsung diarak warga agar tidak lagi datang ke area pemakaman yang ada pohon beringinnya. Setiap malam Jumat Kliwon, tempat pemakaman yang ada di sekitar tempat tinggalnya Wawan, itu beberapa warga itu berjaga agar tidak ada orang yang ritual di situ. Singkat ceritanya, setelah hampir setengah tahun, setiap malam Jumat Kliwon itu rutin dilakukan oleh warga sekitar tempat tinggal Wawan. Pandu yang sudah tidak lagi bisa melakukan ritualnya berdampak pada kesuksesannya Pandu sendiri. Yang ada di tempat tinggalnya Wawan itu memang ditinggalkan oleh Pandu. Rumah bangunan termasuk gerobak-gerobaknya dibakar oleh warga sekitarnya Wawan. Nah, setelah
Pandu yang terputus dengan sesembahan pesugihannya ini berdampak pada kesuksesannya, kekayaannya, termasuk keluarganya Pandu sendiri. Istrinya harus mengalami kegilaan karena tidak kuat usaha-usaha atau kekayaan-kekayaannya Pandu. Satu persatu mulai hilang dari berbagai macam cara. Ada yang tertipu, ada yang diambil paksa, ada yang berbagai macam cara. Ini yang diceritakan Wawan dari kisahnya Pandu. Singkat ceritanya, karena istrinya Pandu yang mengalami depresi sampai menjadi gila, anak-anaknya pun meninggalkan Pandu karena diketahui lewat ibu kandungnya kekayaan yang didapatkan itu dari pesugihan. Demi menyelamatkan anak-anaknya Pandu, yaitu 2 anaknya yang masih hidup lewat ibu kandungnya Pandu, itu diambil, disuruh untuk ditempatkan di rumah pamannya, yaitu anak dari ibunya Pandu sendiri. Nah, setelah anaknya itu pindah rumah, Pandulah yang harus mendapatkan efeknya, yaitu Pandu sendiri yang harus mengalami musibah, harus mengalami kejadian sampai dia itu melakukan bunuh diri. Ya karena ya dampak dari pesugihan tadi. Ini yang didapatkan cerita dari kisah hidupnya Pandu. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya, bahwa setiap tipu daya iblis, entah dalam bentuk apapun, ritual-ritual apapun yang dibantu oleh jin, iblis, atau siapapun itu makhluk, semuanya hanyalah sesaat. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil manfaat dan faedahnya, menambah wawasan kita. Dan dari kami seluruh tim hanya bisa mengucapkan rasa terima kasih untuk kalian. Semoga di bulan Ramadan ini kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa sampai tuntas di bulan Ramadan ini. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.